Alhamdulillah, Alhamdulillah maliki dayat, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladil adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala mariz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, munazzarahu 'anil jismiyati wal jihad waz zamani wal makan. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, wa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil manan al-qa'il fil kitabihil Qur'an. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih mendapatkan rahmat, hidayah serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat. Sebagai wujud rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan, sebagaimana yang terfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan menjelaskan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat atau subhat yang mengotori iman. Karena dalam Al-Quran terdapat nasihat, motivasi, peringatan, janji dan ancaman yang akan memicu seseorang pada sikap rajah dan takut. Ketika hati seseorang sehat, tidak banyak berisi syahwat dan subhat, anggota badan pun akan mengikutinya. Karena anggota badan akan jadi baik jika hatinya baik. Ia juga menjadi rusak jika hatinya rusak. Oleh sebab itu, selain menjadi obat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga menjadi obat penyembuh penyakit fisik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu bagaimanakah cara Rasulullah berobat menggunakan Al-Quran? Yang pertama, berobat dengan surat Al-Fatihah. Hal ini seperti yang dilakukan sahabat yang membacakan surat Al-Fatihah kepada seorang pemimpin kampung yang tersengat kalajengking. Lalu Rasulullah SAW membenarkan tindakan sahabat tersebut. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Nabi dahulu berada dalam perjalanan jauh, bahwa ada kelompok sahabat Nabi melewati suatu kampung. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk tidak menjamunya. Penduduk kampung tersebut lantas berkata, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Sahabat menjawab, iya, ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya pembesar itu sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah diberikan seekor kambing, tapi ia enggan menerimanya. Sampai kisah diceritakan kepada Nabi SAW
Lalu ia mendatangi Nabi dan menceritakan kisahnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum, lalu berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potong untukku sebagiannya bersama kalian." Hadis Bukhari nomor 1736. Yang kedua, berobat dengan surat Al-Ikhlas. Ketika sahabat Utsman sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya dan memohon perlindungan untuknya dengan nama-nama Allah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Utsman pada ia pernah mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sakit yang sedang ia rasakan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit." Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. A'udzuka billahil ahadits samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, min syarri ma tajidu." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku mendoakanmu dengan nama Allah yang Esa, yang bergantung padanya segala sesuatu, yang ada beranak, yang tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak seorang pun yang setara dengan Dia dari segala keburukan yang engkau temui. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang ketiga, berobat dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jika seorang hamba memohon perlindungan, kesembuhan dengan surat Al-Mu'awwidzatain atas keluhan yang dideritanya, maka dengan izinnya dia akan sembuh. Dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idastaka yuqra'u fi nafsihi bil muawwidatil yanfusu falamma stadda wajhuhu kunta aqra'u alaihi wamsahu alaihi biyadihi waja'a wa barakatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menderita suatu penyakit, biasanya beliau meruqyah dirinya dengan membaca kedua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian meniupkannya. Ketika beliau sakit keras, akulah yang membacakan kedua surat tersebut. Demikian sekelumit tata cara berobat dengan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Minimal hal tersebut bisa menjadikan tambahnya keimanan kita bahwa sebagian dari ayat-ayat Al-Quran adalah obat bagi makhluk Allah yang sakit. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar senantiasa istiqomah mendekat dan beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.